Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, kita akan menjawab sebuah pertanyaan fundamental sekaligus mendasar dari e-course TikTok ini. Kenapa mas kita harus menggunakan TikTok? Di saat ada banyak media sosial lain, ada banyak pilihan sosial media yang lain, kenapa kita harus menggunakan yang dinamakan TikTok? Kenapa nggak pakai WA, kenapa nggak pakai Facebook dan lain-lainnya? Oke, kita harus runut dulu kemunculan TikTok. Oke, TikTok itu kalau saya nggak salah ingat, itu muncul mulai digandrungi lah ya, dipakai oleh banyak orang di Indonesia itu 2017-an. Ya, kemudian lanjut di tahun 2018 itu perkembangan TikTok makin menggila. Lanjut pada tahun 2019 bersamaan dengan masuknya Covid ya. 2019 di mana di sini ada Covid ya, akhir tahun lebih tepatnya. Oke. Orang karena ada Covid melakukan banyak pengurangan aktivitas, lebih banyak stay di rumah dan lain-lainnya. Akhirnya apa? Mainan HP. Disinilah TikTok meledak. Ya, di tahun 2019 ini TikTok meledak. Bukan baru ya, tapi meledak. Dan di tahun itulah saya mendapatkan informasi dari seseorang teman saya. Dia memang pakar media sosial. Saya dikasih tahu bahwa tahun depan, maksudnya tahun 2020, TikTok bakalan mengalahkan media sosial yang lain. Dan terbukti. Di tahun 2020, TikTok langsung menggempur dunia media sosial, mulai dari Instagram, keluarganya Meta lah ya, WhatsApp, kemudian Facebook, Snapchat, dan masih banyak lagi layanan-layanan lain yang semua ini dihabiskan oleh TikTok. Oke, pertanyaannya kenapa? Memang kalau sudah menghabiskan semua media sosial kita harus memanfaatkannya. Gini teman-teman, TikTok itu muncul dan digunakan oleh kaum muda atau saya menyebutnya Gen Z user. Ya. TikTok ini sangat powerful untuk pemula, untuk orang yang memulai bisnis, untuk basic user, untuk newcomer. Kenapa? Karena penggunanya Gen Z. Jadi untuk menjangkau bahasanya reach itu easy reach. Sangat mudah untuk meluaskan jangkauan. Nah, selain itu, TikTok itu adalah alasan pertama. TikTok juga memiliki fitur-fitur yang sangat-sangat mendukung untuk kebutuhan bisnis. Contoh, meskipun ketika saya bikin video ini, TikTok Shop belum dibuka kembali di Indonesia, tapi tanda-tanda bahwa TikTok Shop itu akan segera dibuka di Indonesia sudah ada. Jadi TikTok itu memiliki fitur yang sangat membantu. Satu pertama adalah TikTok Shop. Ini udah pasti, nggak bisa ditawar ya. Kedua, ada TikTok series. Ketiga, TikTok sendiri sebagai aplikasi atau sebagai layanan atau sebuah platform, TikTok itu menyediakan editorial video, editing video layaknya sebuah software. Layaknya kita pakai Canva. Lengkap banget. Oke. TikTok itu juga memiliki audiens yang open minded. Ya, alasannya jelas karena Gen Z gitu kan. Kemudian TikTok itu sangat-sangat mendukung menurut saya ya. Ini tentu saja sudut pandangnya bisa berbeda-beda gitu ya. Sangat-sangat mendukung untuk pendatang baru atau newcomer businessman. Atau orang biasanya menyebutnya newbie lah ya gitu. TikTok Shop seperti yang kita tahu, di sini ada dua model. Ya,
sorry, ini ada yang keenam. Ketinggalan nih. Kalau ada TikTok Shop ya ada TikTok Affiliate. Oke. Ada dua model di dalam TikTok Shop, yaitu tokonya langsung, ada live shoppingnya. Kalau khusus live shopping menurut saya nggak baru gitu ya, bukanlah sebuah hal yang baru. Tapi untuk tokonya ini adalah sebuah hal yang baru, gitu ya. Kita bisa bikin toko, menjual produk, orang beli sampai dia pengiriman produk itu dia bisa melakukannya. TikTok Series itu adalah TikTok yang menyediakan para kreator untuk membuat video-video kelas online seperti ini. Bisa diupload ke dalam TikTok. Editing video, teman-teman bisa deh membandingkan editing video di TikTok, Instagram, WA, atau dimanapun itu. Semua media sosial yang lain ya, bukan software kayak Canva gitu. Editing TikTok itu menurut saya yang paling powerful. Powerfulnya maksudnya advance, lengkap banget. Kemudian, audiensnya open-minded. Jadi dengan ilmu-ilmu baru, dengan konteks-konteks, dengan sudut pandang yang luas, itu mereka tahu. Gitu ya. Kemudian TikTok sangat mudah digunakan untuk menjangkau audiens, maka TikTok juga sangat mudah, sangat cocok digunakan oleh pendatang baru seorang pebisnis. Kenapa? Karena biasanya pendatang baru itu membutuhkannya adalah reach, jangkauan, karena untuk memperkenalkan diri. Yang terakhir tentu saja TikTok Affiliate. Di dalam TikTok, kita bisa menjadi affiliate dari para shop atau para toko ini tadi. Oke? Para toko yang ada dan membuka tokonya di TikTok. Nah, pertanyaannya teman-teman, ada nggak sih hal seperti ini yang bisa kita dapetin di dalam media sosial? Ada. Tapi yang harus kita pahami adalah TikTok adalah pendatang baru. TikTok pendatang baru bisa menghadirkan fitur sepowerful ini, artinya mereka memiliki tingkat inovasi sekaligus disrupsi yang sangat tinggi. Dan tentu saja kalau kita ingin mengikuti inovasinya, kita tidak ingin terlindas oleh disrupsinya, kita harus menggunakan TikTok. Oke? Jadi udah kejawab teman-teman ya. Kenapa harus TikTok? Ya, karena itu tadi jawabannya. Oke? Dari saya cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.